Bayangkan, Anda dalam keadaan capek, cuaca panas, dan tenggorokan kering. Disitulah Anda membutuhkan suatu minuman segar yang bikin badan fresh lagi. Dan tentunya harga yang friendly dengan kantong masing-masing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, mohon izin Dr. Igo Syaful Ihsan selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kolaborasi keilmuan. Di sini kami dari kelompok 6 PDB BWIA akan mempresentasikan hasil inovasi kami yang dimana menjadi bahan wirausaha kami. Inovasi tersebut bernama Dragon Ball. Dragon Ball sendiri merupakan inovasi pengolahan buah naga sebagai minuman segar dan kekinian. Sebelumnya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rindang Sasi Kirana dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan yang luar biasa. Di sini ada Gresia Mentari dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, ada Evander Roland dari Program Studi Aquakultur, ada Muhammad Azir Akbar dari Program Studi Kedokteran Hewan, dan juga ada Siti Nurhalisa dari Program Studi Aquakultur. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang melatar belakangi kelompok kami untuk menjual minuman kekinian dari buah naga adalah Banyuwangi, termasuk salah satu penghasil buah naga yang melimpah sehingga menarik perhatian kami. Buah naga juga mengandung banyak vitamin seperti vitamin B, C, E, mineral, serat, serta antioksidan. Oleh karena itu, pemanfaatan komoditas yang melimpah dalam bentuk minuman inovatif seperti Dragon Ball yang mengombinasikan jeli buah naga, susu, selasi, dan es batu menjadi peluang usaha kami untuk menghasilkan produk bernilai tambah dan menarik bagi konsumen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis model Canvas. Yang pertama ada key partner. Kita bekerja sama dengan petani buah naga dan supplier bahan tambahan. Kemudian di key aktivitas utama kita adalah proses produksi, pemasaran, dan menjaga kualitas produk. Untuk value proposition, Dragon Ball menawarkan minuman sehat, segar, alami dengan harga yang terjangkau dan kemasan yang praktis serta varian rasa yang unik. Yang selanjutnya yaitu customer relationship. Kita bangun lewat pelayanan yang ramah dan edukasi tentang minuman sehat, sedangkan customer segment kita menyasar pelajar, mahasiswa, hingga usia yang produktif. Pada bagian channel, penjualan ini dilakukan melalui penjualan langsung, media sosial, dan mengikuti bazar. Untuk revenue stream, pemasukan utama berasal dari penjualan produk dan promosi. Di kas struktur, biaya terbesar berasal dari bahan baku kemasan, produksi, dan distribusi. Yang terakhir ada key resource, mencakup modal usaha, buah naga segar, alat produksi, tenaga kerja, serta brand dan desain kemasan. BMC ini menjelaskan bagaimana seluruh elemen bisnis saling terhubung untuk membuat Dragon Ball berjalan. Nah, selanjutnya strategi branding Dragon Ball. Dragon Ball memiliki brand yang membawa kesan segar, ceria, dan modern yang ditunjukkan lewat tagline seger, seger, seger. Identitas brand menonjolkan kesegaran alami buah naga, tampilan visual yang menarik, dan pengalaman minuman yang fun dan energik. Dragon Ball ingin tampil sebagai minuman sehat yang premium, namun harganya tetap terjangkau, cocok untuk anak muda dan keluarga. Seluruh elemen seperti logo, warna, dan karakter visual dibuat untuk memperkuat citra brand yang friendly dan mudah diingat. Untuk distribusinya, fokus kami adalah penjualan secara langsung agar lebih dekat dengan konsumen sekaligus lebih mudah membangun hubungan dan mendapatkan feedback. Kami memiliki dua platform untuk pemasaran digital, yaitu aplikasi Instagram dan juga WhatsApp. Pembuatan akun Instagram berfungsi sebagai media untuk membangun identitas brand, mempromosikan produk, memperluas jangkauan, dan juga meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui konten serta interaksi.
Yang kedua adalah pemasaran melalui story WhatsApp dan juga membagikan ke grup-grup juga berfungsi untuk mempercepat penyebaran informasi produk, menjangkau banyak orang secara langsung, serta meningkatkan peluang interaksi dan penjualan karena pesan diterima oleh audiens yang telah mengenali pengirim. Nah, berikut adalah contoh konten yang telah kami buat dan kami sebarluaskan melalui Instagram dan juga WhatsApp. Selanjutnya ada strategi penjualan. Yang pertama, strategi produksi. Kami meningkatkan konsistensi rasa dalam kemanisan, tekstur jelly, dan juga susu. Kemudian kami menaikkan kapasitas produksi jelly dari yang awalnya 33 bola menjadi kurang lebih 85 bola per sekali cetak. Yang ketiga, mengatur ulang jadwal produksi menjadi lebih pagi agar kami melakukan penjualan saat siang dengan siap. Dan yang terakhir, kami melakukan pembelian bahan baku dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada strategi penjualan. Yang pertama, kami menjual di jam-jam yang ramai, yaitu siang dan sore. Kemudian sistem penjualan kami yang fleksibel, di mana kami standby di sekitar kampus dan juga melayani antar-mengantar. Selanjutnya, kami juga menentukan jadwal penjualan yang jelas setiap minggunya. Dan strategi penjualan yang terakhir yaitu ada strategi promosi, yang dimana kami manfaatkan teman satu kelas dan juga lingkup kampus sebagai target utama kami. Selanjutnya, kami juga meningkatkan kualitas visual packaging dari cup datar dan juga sendok yang bening. Dan yang terakhir, kami juga menerima masukan pelanggan untuk meningkatkan rating dari mulut ke mulut. Selanjutnya yaitu hambatan. Hambatan produksi kami yang pertama itu adanya rasa yang kurang manis, yaitu butuh banyak trial dan error. Kemudian lokasi produksi yang awalnya jauh dari kampus, dan juga tutup cup cembung yang kurang rapat sehingga mudah bocor saat dibawa. Kemudian ada es batu yang sulit didapat pada pagi hari sehingga produk cepat mencair, dan juga kapasitas cetakan jelly terbatas yaitu hanya 33 bola. Kemudian bahan yang sering diambil satuan dan sehingga kurang efisien. Selanjutnya hambatan penjual. Yang pertama itu awal penjualan masih tidak percaya diri dan hanya menjangkau teman terdekat. Yang kedua, banyak pelanggan order sore hari tapi tim tidak selalu siap. Kemudian ada pengantaran menyebabkan es mencair selama perjalanan, dan juga waktu produksi yang terlalu siang membuat banyak customer yang menunggu lama. Kemudian untuk solusi produksi yaitu menambahkan air gula untuk menyesuaikan tingkat kemanisan sesuai pasukan pelanggan. Kedua, mengganti tutup cup dari cembung ke datar agar lebih rapat. Kemudian mengganti sendok plastik yang bening menjadi lebih menarik dan secara visual. Kemudian menambahkan jumlah cetakan jelly menjadi sekali cetak yaitu 85 bola. Kemudian mengatur ulang jadwal produksi menjadi lebih pagi yaitu jam 9 pagi. Dan juga membeli kebutuhan secara per box untuk menghemat biaya dan juga memastikan stok. Dan solusi penjualan, yang pertama menetapkan jadwal penjualan tetap dan memaksimalkan jam ramai yaitu siang dan sore. Kemudian memperbaiki sistem delivery dengan menambah es batu cadangan, memperluas target pasar tidak hanya teman tetapi juga seluruh sivitas kampus. Dan yang terakhir menjalankan promosi aktif yaitu dengan story, katalog menu dan juga testimoni. Pada hasil dan profitabilitas, kami memiliki modal awal sebesar 150.000 yang kemudian dialokasikan pada pembelian bahan dan alat. Kemudian di sini kami masih memiliki sisa modal yaitu sebesar 20.000. Pada data penjualan, kami memulai menjual pada tanggal 25 September dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2025. Jumlah penjualan tiap harinya kami sangat bervariasi, mulai dari 16 cup sampai dengan paling banyak itu 44 cup. Nah, untuk total keseluruhan yang terjual yaitu 201 cup dan total penjualan yaitu 1.005.000. Dan inilah laba dan rugi dari total seluruh penjualan kami.
Melalui proyek kewirausahaan ini, kami belajar bahwa berwirausaha bukan hanya soal menjual produk, tetapi tentang kerjasama, ketekunan, dan kemampuan beradaptasi. Meski setelah ini kami akan berpindah ke prodi masing-masing, pengalaman ini membuktikan bahwa produk Dragon Ball memiliki potensi untuk terus berkembang. Agar usaha ini tetap berkembang, kami menyusun beberapa rencana sederhana, di antaranya pembagian peran, standarisasi resep dan proses produksi, kemudian promosi digital, dan pencatatan keuangan yang rapi. Perpisahan tidak harus menghentikan proyek kewirausahaan ini. Dengan komunikasi yang baik dan komitmen masing-masing, Dragon Ball bisa terus berjalan dan menjadi karya bersama yang terus berkembang. Demikian yang dapat kami sampaikan presentasi mengenai produk Dragon Ball, minuman olahan buah naga yang kami kembangkan dengan cita rasa segar, tampilan modern, dan kualitas yang selalu kami jaga. Kami percaya produk ini tidak hanya menawarkan kesegaran, tetapi juga menjadi peluang besar untuk berkembang di pasar minuman kekinian. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada audiens dan juga Dr. Igo atas perhatian dan antusiasnya memperhatikan kami dari awal hingga akhir. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan kata yang disengaja maupun tak disengaja. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dragon Ball, seger, seger, seger. Sekali seruput, langsung jadi favorit.